Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurlaila Bismillah, mahasiswi semester 4 dari kelas reguler B, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan rangkuman materi untuk ujian tengah semester mata kuliah Islamisasi Ilmu Disiplin Kesehatan yang diampu oleh Dr. H. Ahmad Alim, LC.MA. Rangkuman materi ini terdiri dari materi 1-8 yang berisi pengantar ide kesehatan, model Islamisasi ilmu kesehatan, manusia sehat perspektif Islam, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam, K3 perspektif Islam, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam, kesehatan nutrisi dalam Islam, dan kesehatan individu. Mari kita ke materi pertama, yaitu pengantar ide kesehatan. Materi ini membahas mengenai keutamaan ilmu. Islam memiliki pandangan yang lebih spesifik dalam masalah ilmu. Kata al-ilmu berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan para ulama menulis di kitab-kitabnya berkaitan dengan masalah ilmu. Terdapat kaidah yang ditulis oleh Imam Bukhari yang berbunyi al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Yang artinya, berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. Pernyataan dari kaidah yang ditulis oleh Imam Bukhari menjelaskan mesti berilmu sebelum beramal, sehingga sebagai seorang muslim, ucapan dan perbuatan tidak boleh lepas dari ilmu kecuali diisi berdasarkan ilmu. Tidak boleh juga berpikir tidak berdasarkan ilmu yang membuat kebodohan, agar hal-hal yang bersifat khurafat, terutama sebagai calon tenaga kesehatan atau calon tenaga promosi kesehatan ketika sedang mengedukasi masyarakat dan melihat fenomena khurafat di tengah masyarakat, di mana biasa cepat menyebar karena kurangnya pengetahuan atau tidak adanya pengetahuan mengenai masalah kesehatan. Mengapa masyarakat bisa kurang pengetahuan mengenai masalah kesehatan atau tidak ada pengetahuannya? Karena hal tersebut budaya atau turun-temurun, sehingga menjadi kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa jika sakit atau terdapat penyakit itu sebuah kutukan atau kurang sajen atau kurang tumbal dan sebagainya. Nah, dalam prinsip ilmu itu intinya ada dua, yaitu pertama al-badz al-muhaqqaq, yaitu ilmu berdasarkan penelitian akurat. Dia melihat sebab dan akibat. Misalnya terdapat penyakit sakit kepala, pasti diteliti terlebih dahulu, misalnya dianalisis situasinya, dicari penyebabnya apa, kemudian dicari obatnya, diuji lab, baru diuji klinis dan lain-lainnya. Kemudian disampaikan informasi tersebut dan masalah teratasi. Yang kedua, al-khabar as-shadiq, yaitu berpikir berdasarkan wahyu agar tidak terjebak, terutama berkaitan alam gaib, seperti kita mengetahui adanya alam barzah, ada neraka dan lain-lainnya itu dari Al-Quran. Jadi semua itu bersumber dari wahyu. Nah, apalagi di bidang kesehatan di daerah-daerah yang banyak memiliki kepercayaan terhadap penyakit yang dikaitkan dengan alam gaib atau bisa dibilang juga sebagai kutukan dia. Nah, di sini meluruskan pemahaman masyarakat yang masih mengaitkan penyakit atau masalah kesehatan itu dengan alam gaib. Nah, berilmu dari ilmiah juga perlu diamalkan, karena ilmu tanpa amal itu ibarat menanam pohon yang sudah dirawat dengan baik tetapi tidak berbuah. Materi kedua yaitu model Islamisasi ilmu kesehatan. Sehat dipandang komprehensif dalam Islam secara fisik dan rohani, sehingga lahir dan batin itu harus terintegrasi. Nah, ada dua istilah dalam Islam yang merujuk kepada sehat. Yang pertama, siha, dia merujuk kepada fisik atau biologisnya, dan yang kedua, afiyah, dia merujuk kepada kesehatan mental dan psikologisnya. Kemudian ada penggalan Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4-5.
wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dia mencerminkan sehat secara fisik. Warujiza fahjur, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Itu mencerminkan sehat secara mental. Nah, dari sini bisa diketahui orang mukmin yang kuat dan dicintai oleh Allah ialah muslim yang sehat secara fisik dan mental. Kesehatan juga dipandang sebagai sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena dengan tubuh yang sehat dapat beraktivitas dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, jika tidak memiliki tubuh yang sehat, akan membuat orang tersebut tidak dapat berproduktif sehingga berdampak terhadap ekonomi karena mereka mengeluarkan uang untuk pergi berobat dan tidak ada pemasukan. Di sini juga ada penggalan Quran surat Al-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi wa iza maritu fahuwa yashfirin, yang artinya apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Jadi ketika diberikan ujian dalam kesehatan dan menghadapinya dengan tawakal dan kesabaran, Allah itu akan menyembuhkan. Nah, setelah mengetahui sehat itu merupakan karunia Allah atau nikmat dari Allah, maka kita itu harus menjaga kesehatan. Di sisi lain, terdapat juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan, sungguh Allah itu senang kepada orang yang bertaubat dan suka membersihkan diri. Nah, makna taubat di sini yaitu menjaga kesehatan secara vertikal, maksudnya menjaga hati, hubungan dengan Allah, dan Islam juga memerintahkan umatnya untuk hidup bersih karena kebersihan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesehatan. Dan contoh lain juga ayat yang menjelaskan tentang hidup bersih di Quran surat Al-Mudaththir ayat 74 yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala macam kotoran. Bahkan di alam barzah nanti atau di akhirat ada pertimbangan juga atau siksaan bagi pelaku yang tidak memiliki perilaku bersih. Nabi juga senang melihat umatnya, apalagi pagi-pagi itu sudah bangun lalu melakukan aktivitas kebaikan karena dia memanfaatkan kesehatannya sedini mungkin, sebab hal tersebut terdapat keberkahan. Contohnya melakukan sholat malam atau tahajud yang bisa menjaga kesehatan mental dengan mendekatkan hubungannya kepada Allah. Materi ketiga yaitu manusia sehat perspektif Islam. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Dalam Islam orang disebut sehat, yaitu jasad dan rohaninya sehat. Rasulullah SAW menyebut manusia kuat yaitu manusia sehat dan akan lebih dicintai oleh Allah. Nah, keduanya ini yaitu jasad dan ruh tidak dapat dipisahkan dalam sosok mukmin. Ketika Islam melihat ada gangguan pada diri manusia, berarti ada kerusakan kesehatan akibat penyakit badan dan hatinya. Nah, dua hal itu sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, Allah akan menambahkan penyakit itu. Jadi jika manusia itu mempunyai penyakit dari sisi kejiwaan, kalau tidak diobati akan bertambah semakin parah. Penyakit dari kejiwaan atau mental lebih parah daripada penyakit jasad atau fisik. Oleh karena itu, perlu segera ditangani atau diterapi agar tidak bertingkat atau bertambah banyak yang mengakibatkan hatinya atau jiwanya itu mati atau tertutup. Hati yang mati akan berdampak kepada perilakunya atau pola hidup manusia. Begitupun sebaliknya, jika memiliki jiwa yang sehat, perilaku jiwanya sudah sehat yang membuat badannya sehat karena ada hukum jiwa dalam perspektif syariat, sehingga jiwa yang sehat itu berarti senantiasa mengikuti bimbingan atau arahan dari syariat, yaitu mengikuti halal dan menjauhkan yang haram. Terkadang manusia juga mengalami beberapa gangguan psikologis khususnya di zaman modern atau era digital sekarang. Contohnya terlalu mengejar
kesenangan atau sifat pragmatis, yaitu menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau diharapkan segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Dan tanpa disadari akan mengalami krisis yang berarti kehilangan makna. Oleh karena itu, kita perlu mendidik jiwa manusia itu supaya menemukan sebuah makna. Ada kalanya perspektif jiwa bermasalah terkena syubhat, misalnya memiliki cara pandang sekularistik, artinya memisahkan kepentingan bersifat duniawi sementara bersifat keagamaan tidak masuk ke dalam dirinya. Hal tersebut berbahaya karena menggambarkan hilangnya Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Nabi juga menjelaskan bahwa ada hakikat jasad dan jiwa manusia, yaitu harus memberikan perhatian lebih, yaitu terhadap jiwanya, yaitu perhatian seseorang terhadap kesehatan jiwa atau hati, karena di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sehat, jasadnya pun ikut sehat. Begitupun sebaliknya, jika segumpal daging itu tidak sehat, maka jasadnya pun tidak sehat. Nah, di sini ada pengaruh signifikan kesehatan kolbu atau hati manusia itu dengan perilaku, sehingga dapat diketahui bahwa sehat itu harus terpadu secara fisik dan mental. Di sini ada 3 penyebab hati manusia bisa berpenyakit atau mati. Yang pertama, banyak dosa. Dosa itu segala sesuatu jika dikerjakan akan terjadi kegelisahan di dalam jiwanya. Nah, orang mukmin kalau berdosa, di kolbu atau di hatinya itu terdapat bercak atau noda hitam yang jika tidak diobati atau dibersihkan akan bertambah hitam seperti virus. Nah, inilah yang disebut hatinya itu mati atau tertutup. Dan kemudian yang kedua itu ada Tuhan palsu. Tuhan palsu di sini maksudnya hawa nafsu manusia sendiri. Nah, kalau manusia mengejar keinginan atau hawa nafsu itu tidak akan pernah puas, karena keinginan yang tidak akan pernah puas menimbulkan kegelisahan. Nah, semakin dituruti maka semakin berpenyakit jiwanya. Makanya hawa nafsu itu harus dikendalikan. Kemudian mempertuhankan benda mati, benda materi seperti jabatan, kekayaan atau kedudukan atau popularitas dan lainnya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang pamer pakaian atau kekayaan atau flexing di media sosial, sehingga tanpa disadari di dalam jiwanya itu tumbuh sebuah penyakit. Materi keempat mengenai manusia sehat holistik perspektif Islam. Sebenarnya ini merupakan lanjutan dari materi ketiga. Nah, kemudian ada juga budaya merusak jiwa manusia. Nah, terkadang manusia itu tidak peduli mendapatkan semuanya itu halal atau haram. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengkritisi kaumnya yang menjadikan benda mati itu sebagai Tuhan palsu. Budaya tersebut masih ada sampai sekarang dan dulu dikenal dengan budaya jahiliyah. Nah, itulah yang merusak manusia sehingga jiwa atau maknanya itu hilang dalam hidupnya yang disebabkan hawa nafsu. Terdapat juga syubhat, yaitu budaya mencampur adukan halal dan haram menjadi satu, sehingga terjadi keraguan. Banyak sekali syubhat yang tidak mampu dideteksi manusia. Padahal seharusnya manusia itu bisa mendeteksi. Kenapa? Karena halal dan haram itu terlihat jelas, tetapi karena tertutupi oleh hawa nafsu, jadi tidak mampu mendeteksinya. Oleh karena itu harus bisa dikendalikan sehingga hanya tunduk dan patuh terhadap Allah SWT. Yang kedua yaitu keliru dalam mencari figur. Manusia selalu mengagumi figur. Tapi ketika figur salah, figur yang menjadi bayang-bayang kehidupan akan terjadi penyesatan atau di luar jalan lurus. Allah mengingatkan kita untuk tidak mentaati orang-orang yang telah lalaikan hatinya, maka jangan berkomunitas atau mengikuti jejak orang yang hatinya halal dan mati, baik perangai, perilaku, atau budayanya. Nabi juga mengingatkan pergaulan itu mempengaruhi perilaku atau perangai seseorang karena pergaulan buruk membuat orang tersebut jadi cemas, stres, depresi, dan gangguan psikologis lainnya akibat jiwanya itu tidak sehat. Jadi
Cara menjaga kesehatan jiwa itu dengan mengosongkan perkara-perkara duniawi, dengan mengisi beribadah, berzikir, meningkatkan kualitas iman, dan lainnya. Materi kelima, K3 perspektif Islam. Nah, K3 melihat dari maqasid syariah, yaitu sesuai kaidah-kaidah syariah. Tujuan disyariatkan dalam K3 itu lebih komprehensif. Dalam K3, syariat Islam melindungi 5 esensial. Islam membuat hal tersebut untuk meniadakan kerugian bagi pekerja. Apa aja sih 5 esensial itu? Yang pertama, menjaga agama. Nah, pekerja ini harus selamat agamanya dalam beribadah karena masih ada perusahaan menjamin kesehatan tapi belum menjamin untuk menjaga agama seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan lainnya. Contohnya, melewatkan sholat zuhur dan asar dengan berdalih mengejar target perusahaan. Seharusnya diberikan waktu untuk sholat bagi pekerja. Yang kedua, perempuan muslim harus melepas jilbab atau kerudung jika ingin diterima. Kemudian, menjaga kesehatan dan keselamatan nyawa pekerja. Nah, kesehatan dan keselamatan nyawa pekerja harus terjamin sehingga memiliki kesejahteraan. Lalu, terselamatkan sisi akalnya. Terjaga kesehatan mental agar tidak stres atau rusak akalnya ketika bekerja. Harusnya, bekerja itu dapat meningkatkan kecerdasan, kemampuan, atau kuat mental. Jangan membuat hiburan dengan berdalih menjaga kesehatan mental juga seperti mabuk-mabukan atau hal-hal bertentangan dengan Islam, tetapi diisi dengan pengajian hal positif lainnya dan tidak bertentangan dengan Islam. Yang keempat, menjaga keturunan. Jadi membuat lingkungan sehat sehingga memiliki pergaulan sehat untuk menjaga perilakunya menjadi tidak menyimpang. Karena jika buruk, dapat merusak hal-hal yang seharusnya dijaga seperti nama baik keluarga, harga diri, menjaga keturunan yang baik, dan lain-lain. Yang kelima, keselamatan harta. Pekerja harus selamat dari harta seperti upah atau gaji yang diterima karyawan itu diterima sesuai dengan dikerjakan. Nah, upah dan gaji ini harus terjaga sehingga tidak terjadi kezoliman. Dan Nabi juga mengingatkan untuk memberi upah atau gaji untuk para pekerja itu sebelum keringatnya mengering, karena pekerja itu memiliki hak. Dan ketika di padang mahsyar ada perdebatan antara bos dan karyawan itu, Allah akan memenangkan pekerjanya karena pekerja ini sudah mengerjakannya dengan baik gitu. Serta jika tidak dibayar, bosnya ini dapat masuk neraka. Akan tetapi, karyawan juga harus memenuhi kewajibannya dalam mengerjakan pekerjaannya dengan baik, tidak boleh ditunda dan tidak asal-asalan. Selain itu, diperhatikan juga keselamatan dan kesehatan kerja dengan membuat program atau menggunakan APD yang tepat, atau dari sisi administratif seperti diatur shift kerjanya agar tidak beban gitu, menjadi beban atau lelah. Kemudian dibuat SOP-nya dengan baik, dibuat alur tangga darurat, dan lain-lain agar dapat terkondisikan. Nah, ada hukuman juga bagi perusahaan jika terdapat keteledoran atau mencederai pekerja, maka perusahaan harus ganti rugi sesuai kerugian yang didapatkan karyawan atau dituntut oleh karyawan yang dirugikan. Materi ke-6 mengenai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. Preventif dalam Islam itu ada kaidah yang menyatakan bahwa mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya itu harus didahulukan daripada pengobatan. Nah, preventif di sini pertama itu ada menghilangkan mudorot agar tidak merusak manfaat atau maslahat. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang membinasakan manusia, yaitu menjauhi hal-hal yang membinasakan seperti depresi, bunuh diri, memakan bangkai, dan lainnya, karena membahayakan dirinya dan tidak dibenarkan, serta Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat Islam. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang ketiga, tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah itu telah memperbaikinya. Nah, jadi kita harus berupaya menjaga dan menyehatkan karena Allah menyediakan bumi ini untuk dimakmurkan.
Nah, untuk menjaganya bisa dengan menjaga keimanan, ketenangan jiwa seperti bersyukur, qanaah, menerima takdir dari Allah, menerima qada dan qadar, tidak dengki, iri, dan lainnya. Yang keempat, tidak melakukan sesuatu membahayakan, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, merokok. Menghisap rokok membahayakan diri sendiri, apalagi dapat menyebabkan kanker paru-paru jika rutin, dan asap yang dikeluarkan juga membahayakan orang lain, membuat orang lain itu menjadi perokok pasif. Bahkan lebih berbahaya perokok pasif itu dibandingkan perokok aktif. Nah, kemudian di sini ada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan ketika terdapat wabah di suatu daerah tidak boleh masuk. Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu wilayah, janganlah kamu datangi wilayah itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di wilayah tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari wilayah itu karena hendak melarikan diri. Nah, jangan masuk ke wilayah atau daerah terdapat wabah. Begitupun jika tempat tinggalnya terkena wabah, jangan keluar atau pindah dari daerah tersebut karena sebagai pencegahan agar tidak menyebar ke daerah lain. Nah, promotif dalam Islam ini ada dua, yaitu membuat program pendidikan kesehatan dan hidup bersih dan sehat. Program pendidikan kesehatan ini untuk mendidik dan mengedukasi supaya mindset atau pemikirannya berubah agar memiliki perilaku dan budaya hidup sehat serta masyarakat tidak keliru karena memiliki kepercayaan dan tradisi turun-temurun, terutama masyarakat memiliki latar belakang yang berberagam. Yang kedua, hidup bersih dan sehat. Islam ini tidak hanya bersih tetapi suci. Suci dalam Islam bisa diketahui itu dengan debu dan air. Nah, salah satunya bisa menerapkan cuci tangan yang dengan sabun untuk menjaga kesehatannya sehingga dapat hidup produktif. Kemudian ada kuratif, yaitu kita memiliki keyakinan karena Allah itu tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali memang ada obatnya. Selain pendekatan medis, dapat berupa doa, bersedekah, beramal, memiliki hubungan baik sesama manusia. Kemudian ada rehabilitatif dalam Islam. Ini pemulihan fisik dan jiwa seperti menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat negatif atau buruk dan yakin kepada Allah dalam pemulihan diri. Misalnya, memiliki ketergantungan obat-obat terlarang, maka secara medis rehabilitatifnya itu rehabilitasi untuk mengurangi atau mengendalikan agar tidak kembali menggunakan obat-obat terlarang. Kemudian kita yakin dan melibatkan Allah selama tahap rehabilitasinya bahwa bakal sembuh dan tidak akan kembali menggunakan obat-obat terlarang. Materi ketujuh yaitu kesehatan nutrisi dalam Islam. Kesehatan tubuh dipengaruhi nutrisi yang didapatkan dari makanan. Nah, makanan yang baik, halal, bergizi, dan seimbang akan membawa kesehatan pada tubuh secara lahir dan batin. Bahkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 itu menjelaskan bahwa makanlah dari makanan halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian ada aturan makan dan minum itu di Quran Surat Al-A'raf ayat 31 menjelaskan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian sini dijelaskan mengenai sumber gizi di Quran Surat Yusuf ayat 43 menceritakan menanam gandum karena bisa diketahui ya gandum itu mengandung gizi yang tinggi, serat, mineral, dan lainnya. Kemudian membahas biji-bijian ada di Quran Surat Yasin ayat 33 yang artinya dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, kami hidupkan bumi itu dan keluarkan dari biji-bijian. Maka biji-bijian itu mereka makan. Terdapat juga yang membahas terkait buah-buahan di Quran Surat Al-Baqarah, At-Tin, dan lain-lain, di mana buah-buahan dijadikan sumber vitamin dan mineral seperti anggur, tin, pisang, zaitun, delima, dan lain-lain. Dan Allah juga menciptakan buah bervariasi warnanya, rasanya. Nah, makanan bersumber dari hewani yang mengandung protein. Terus ada surat khusus yang membahas binatang ternak di Quran Surat Al-An'am dan Quran Surat Al-Maidah juga yang membahas hidangan.
Nah, pentingnya hidangan yang dikonsumsi manusia dan sesuai gizinya. Kemudian ada cara mengkonsumsi dan didapatkan juga harus diperhatikan halal dan haramnya. Kenapa? Karena akan berdampak terhadap jiwa dan perilaku seseorang. Misalnya, memakan makanan haram itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan mental seseorang, sehingga memiliki perilaku maksiat, doanya itu sulit dikabulkan, terus menjadi bahan bakar api neraka. Nah, oleh karena itu diwajibkan memakan makanan halal. Karena insya Allah akan memiliki jiwa yang sehat, perilakunya baik dan diterima doanya. Sayangnya manusia terkadang itu mencampurkan halal dan haram. Misalnya Allah sudah menciptakan padi ya, dan jadi beras gitu ya. Sudah menciptakan sebaik mungkin, tetapi campur oleh manusia dengan formalin supaya terlihat putih gitu ya. Nah, selain tidak halal, ini berdampak buruk bagi kesehatan. Kemudian materi ke-8 mengenai kesehatan individu. Islam memperhatikan kesehatan individu agar suci. Bahkan Nabi juga mengajarkan dalam menjaga kesehatan individu dikenal istilah sunatul fitrah, yaitu ada 5 perkara yang jadi budaya hidup bersih. Yang pertama itu khitan. Khitan supaya bekas air seni ini tidak mengendap dan mengurangi infeksi karena kulit tidak terbuka, terutama pada lelaki ya. Kedua, cukur bulu kemaluan supaya bersih dan terbebas dari najis dan meningkatkan kebersihan diri. Yang ketiga, memotong kuku supaya bersih terutama saat makan atau menyentuh makanan. Selain itu, syaitan juga suka bersembunyi di kuku. Yang keempat, mencabut bulu ketiak supaya tidak menyebabkan bau badan, kotoran tidak mengendap, dan menimbulkan penyakit. Yang kelima, mencukur kumis. Jadi tidak boleh memanjangkan kumis. Cukup ditipiskan kumisnya supaya tidak mengganggu mulut dan sarang penyakit. Nah, di hadis lain juga membahas kesehatan individu seperti tidak memanjangkan kuku ya. Karena seorang muslim itu tidak boleh memelihara dan memajangkan kuku karena merupakan ciri kaum fasik atau kafir dan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, menjaga kesehatan kulit. Salah satu contohnya yaitu wudhu. Nah, selain untuk menjaga kesehatan jiwa, bisa juga untuk kesehatan kulit. Lalu kebersihan dan kerapihan. Jika bersih, nyaman digunakan, terutama suci untuk sholat. Dan Allah juga menyukai yang bagus dan rapih. Kemudian menjaga kebersihan rambut. Nah, Nabi menyukai rambut diminyakin, disisir, bahkan saking dijaga rambutnya dirawat gitu ya. Rambut Nabi ini jarang beruban dan melarang diacak-acak. Misalnya sebelah dipotong, dicukur gitu ya, sebelah lagi dibiarkan tumbuh gitu. Kalau misalnya ingin dicukur semua ya cukur semua, itu lebih baik. Kemudian ada menjaga kebersihan makanan. Nah, jadi harus menjaga kebersihan makanan, terutama kehalalan, karena akan berpengaruh terhadap kesehatan dan perilaku. Kemudian disiplin mandi, yaitu sebagai bentuk penjagaan diri, terutama untuk kesehatan kulit dan suci. Lalu menjaga kebersihan hidung, supaya mencegah ispa atau penyakit yang disebabkan karena hidungnya tidak jaga kebersihannya, serta tidak dijadikan sebagai sarang syaitan. Kemudian menjaga kebersihan tangan, karena kita tidak tahu saat memegang barang itu ada najis atau tidak. Lalu menjaga kesehatan perut, karena pusat penyakit itu ada di pencernaan. Makanya pola makannya dijaga, kemudian saat makan itu tidak berlebihan. Kemudian ada kesehatan mulut dan gigi. Jadi kita membersihkan gigi, mulut dan giginya, misalnya dengan menggosok gigi sesudah makan, dan pastikan tidak makan lagi atau sebelum tidur. Kemudian menjaga kebersihan sumber air supaya sehat dan aman dikonsumsi. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semakin meningkatkan pengetahuan kita serta dapat menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini referensi yang digunakan dalam menyusun rangkuman materi.